Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gimana kabarnya santri Reva Islami kelas 7 yang masih baru di Pondok Pesantren Reva Islami ini? Alhamdulillah kabarnya pasti sehat-sehat saja di rumah. Tetap selalu jaga kesehatan. Kalau gak ada keperluan yang penting-penting jangan keluar rumah. Ya, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran daring mata pelajaran IPA kelas 7, membahas tentang bab pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Ya, yang kita bahas adalah tentang pengukurannya. Untuk pengamatannya kita bahas nanti saat bertemu di kelas atau di pertemuan dari selanjutnya. Yang kita bahas hari ini adalah tentang pengukuran. Ya, apa itu pengukuran? Ada yang masih ingat di SD atau MI pengukuran itu apa? Ya, kalian pernah melakukan namanya pengukuran pasti? Pasti enggak? Kalau pengukuran penggaris pasti ada sentinya, ada incinya, ada meternya, itu adalah pengukuran penggaris. Ya. Pasti semua orang pernah melakukan yang namanya pengukuran kan? Sudah pernah ngukur jumlah berapa panjang buku itu termasuk pengukuran. Ya. Terus kita bahas pengertian pengukuran. Pengertian pengukuran. Ini pengertian pengukuran. Mengukur atau pengukuran merupakan suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran jenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi dalam pengukuran ini kita ada dua subbahasan utama, yaitu adalah tentang besaran dan satuan. Apa itu besaran, apa itu satuan? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Ya. Besaran dan satuan, tulisannya kekecilannya. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau satuan. Jadi besarannya itu apa? Misal contoh besaran itu apa? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Satuan itu apa? Kita bahas di pertemuan selanjutnya kalau satuan. Satuan. Jadi besaran ini contoh besaran. Nah, besaran terbagi menjadi dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok terdiri dari 7 besaran. Ini sudah disepakati kalau besaran pokok itu terdiri dari 7 besaran, yakni besaran pokok ada panjang dengan satuan meter. Jadi besaran yang hitung panjang itu adalah menggunakan satuan meter. Satuannya meter, ingat-ingat ya. Kalau ngitung panjang ada satuannya meter. Tapi satuan meter itu sudah dibagi lagi menjadi beberapa turunan lagi. Kalau ada sentimeter, ada milimeter, itu adalah termasuk dari besaran panjang, masuk satuannya meter. Massa atau berat itu adalah satuannya kilogram. Utamanya, satuan paling utama kilogram. Diturunkan lagi menjadi apa jenenge? Kuintal, terus yang lainnya. Ada juga waktu dengan satuan second atau bahasa Indonesianya adalah detik. Walau waktu di satuannya bisa diturunkan lagi menjadi jam, milidetik dan sebagainya, hari juga. Terus satuannya kuat arus, ada satu besaran kuat arus. Ada ampere, terus volt, itu adalah kuat arus. Terus lagi ada besaran suhu, yang satuan utamanya adalah Kelvin. Dibesarkan lagi ada Fahrenheit, ada yang lain juga, ada Fahrenheit, ada Celsius, itu besaran suhu. Dan satuannya adalah sebagai berikut. Kelvin, Fahrenheit, Celsius itu adalah satuan dari besaran suhu. Ada lagi besaran pokok, intensitas cahaya dengan satuan cendela atau kandela atau ya
Itu nanti saya ada pembahasannya lagi lebih jelas. Ada lagi satuan jumlah zat, mol, satuannya mol. Ada milimol juga ada. Itu adalah besaran pokoknya. Nah, terus ada besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ada banyak besaran turunan di dunia dalam antara lain. Tadi kan panjang saja cuma meter ya satuannya. Terus kita turunkan. Ada lagi panjang tapi juga melebar, namanya luas. Panjang tapi juga punya ruang, namanya luas tapi juga punya ruang, namanya volume. Terus besarannya ada pangkatnya ini. Kalau luas besarannya adalah meter kuadrat. Kalau volume adalah meter pangkat 3. Kalau dalam istilah dulu ada meter kubik. Terus kecepatan dengan satuan luasnya meter per second. Jadi kecepatan itu adalah ada panjang dibagi detik dibagi waktu. Jadi kita masuk ke dalam rumus, nanti ketemu rumus percepatan meter per second kuadrat. Jadi detiknya itu dipangkatkan 2 dulu. Terus ada lagi besaran namanya gaya dengan satuan Newton, usaha dengan satuan Joule. Nah, untuk pertemuan ini kita sampai di sini dulu. Untuk bahas satuannya kita bertemu di Zoom atau daring yang berikutnya, atau semoga kita sudah bertemu di kelas. Jadi kita sedikit bahas dulu tentang satuan ya. Nanti satuan kita bahas satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah disepakati oleh satuan internasional atau SI. Contoh satuan baku adalah contoh satuan baku meter. Terus kilogram itu satuan baku. Kalau satuan yang tidak baku seperti jengkal tangan, berapa jengkal, berapa kaki, itu satuan tidak baku. Jadi ada satuan tidak baku, ada satuan baku. Kita bahas hari ini juga satuannya. Jadi satuan baku adalah satuan yang sudah disepakati oleh satuan internasional. Jadi seperti yang ini, saya sudah catatkan di slide ini, semua itu adalah satuan baku ini. Ini sudah baku satuannya. Kalau gak satuan baku, contohnya berapa jengkal, berapa kaki, itu bukan satuan baku ya. Tapi kaki sudah menjadi satuan baku juga sekarang di beberapa negara maju. Berapa jengkal itu bukan satuan baku. Demikian pertemuan hari ini, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.